Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya diistiqomahkan untuk senantiasa bersemangat dalam mencari ilmu, dalam beristiqomah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan belajar bersama, membahas bersama tentang makna dari salah satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada ayat tersebut subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Dia zat yang maha agung, menjamin rezeki, menjamin seluruh kebutuhan para makhluknya. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfudz. Ini ada dalam surah Hud ayat 6. Subhanallah. Ayat tadi menegaskan bahwa yang menjamin rezeki, meskipun ini kalau dalam terjemahan pada umumnya dabbah diartikan sebagai binatang melata, subhanallah. Namun kalau kita baca tafsir, subhanallah, kita akan menemukan bahwa makna dabbah bukan hanya binatang, subhanallah. Dabbah, subhanallah, artinya adalah seluruh makhluk. Subhanallah, nanti akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Subhanallah. Yang pada intinya adalah bahwa ayat tadi, subhanallah, Gusti Allah menegaskan bahwa yang menjamin rezeki seluruh makhluk hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Ar-Razzaq yang menjamin rezeki dan menghamparkan bumi dan langit dengan segala isinya. Subhanallah. Dia zat yang maha agung, mengetahui segala ciptaannya dan segala hal yang berkaitan dengan ciptaannya. Subhanallah. Maka ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ini subhanallah menyatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini. Subhanallah, baik yang berada di permukaan bumi maupun yang berada di dalam perut bumi paling bawah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezeki bagi mereka semua. Subhanallah, Allah telah memberikan karunia, memberikan rezeki bagi mereka, yakni rezeki yang layak sesuai dengan habitat dan lingkungannya. Subhanallah. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sekecil apapun hal yang berkaitan dengan makhluknya. Subhanallah. Maka ada seorang bijak bestari menyatakan bahwa jangan terlalu khawatir terkait rezekimu. Subhanallah. Jikalau engkau tidak bisa menemukan
rezekimu, maka rezekimu yang akan mendatangimu. Subhanallah. Idza lam ta'rif unwana rizqika fala takhaf, lianna rizqaka ya'rifu unwanak. Jika engkau tidak tahu di mana alamat rezekimu, maka janganlah khawatir, janganlah takut secara berlebihan, karena rezekimu tahu di mana alamatmu. Fa idza lam tasil ilaihi fa huwa hatman sayasilu ilaik. Jika engkau tidak sampai kepadanya, maka percayalah, ia yakni rezeki yang akan sampai kepadamu. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Artinya bahwa dalam ayat ini Gusti Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada seluruh dabbah, yakni setiap makhluk Allah yang bergerak, terkait rezekinya. Sebab segala halnya itu telah Allah tulis dalam kitabnya yang agung, Lauh Mahfuz. Subhanallah. Subhanallah. Maka Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu, Dia mengetahui segala sesuatu yang Ia ciptakan dan hal-hal yang menjadi kebutuhan yang Ia ciptakan. Dan tidak hanya mengetahui, tapi Allah pun menjamin segala hal yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Ketika disebut makhluk, maka bukan hanya manusia. Subhanallah, bukan hanya malaikat. Subhanallah, bukan hanya subhanallah yang kita ketahui, binatang dan lain sebagainya. Ketika disebut makhluk, maka artinya makhluk itu masyiwallah. Segala hal, segala sesuatu selain Gusti Allah itulah makhluk Allah. Makhluk itu apa maknanya? Masyiwallah. Segala sesuatu selain Allah. Maka segala sesuatu selain Allah itu telah Allah ciptakan, Allah mengetahui sedetil-detilnya, dan Allah menjamin kebutuhannya. Subhanallah. Maka Sahibul Hikam dalam kitabnya subhanallah menyatakan bahwa ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua nikmat yang pasti dialami, yang pasti dirasakan oleh seluruh makhluk. Jadi setiap yang Allah ciptakan, subhanallah, segala sesuatu itu diciptakan Allah ya. Allah sendiri apa? Sang Khalik. Allah yang menciptakan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Subhanallah. Nah, segala hal yang Allah ciptakan itu mesti akan merasakan dua kenikmatan. Mesti merasakan dua kenikmatan, yakni subhanallah, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda likulli mukawwanin minhuma. Yang pertama nikmatnya adalah ni'matul ijad, yang kedua ni'matul imdad. Subhanallah. Apakah itu nikmat ijad dan nikmat imdad? Nikmat ijad adalah nikmat penciptaan. Misal seperti ini, mbak-mbak, ibu-ibu, subhanallah, kita ini tadinya tiada, menjadi ada karena diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka kita yang tadinya tiada menjadi ada karena Allah yang mengadakan, yang menciptakan. Subhanallah. Maka inilah bentuk nikmat ijad, nikmat penciptaan. Setelah kita diciptakan, Gusti Allah mboten plaspur. Allah subhanallah tidak lalauro, tapi Allah subhanallah merumat kita, merawat kita, menjamin kebutuhan kita dari subhanallah mulai dalam kandungan hingga akhir hayat kita. Bahkan nanti di kehidupan setelahnya akhirat, kita pun masih meraih nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat perumatan Allah ini, alhamdulillah, selama kita hidup, kita diberikan nikmat, ada rezeki, ada harta, yang dengan harta ini kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada nikmat kekuatan badan, nikmat kesehatan,
Ada nikmat diberikan akal, diberikan ilmu. Lah ini semua merupakan nikmat imdad. Nikmat imdad itu apa? Nikmat pemenuhan kebutuhan. Subhanallah. Kalau umpama kita tiada, kemudian menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Wasilahnya kita diciptakan, dilahirkan melalui ibu kita. Ada orang tua kita. Kemudian ketika setelah lahir, subhanallah, kalau tidak ada nikmat imdad, maka bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan kita ini? Tapi Allah beri kita nikmat-nikmat itu, subhanallah. Alhamdulillah lah ini, subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah. Seluruhnya, yakni makhluk yang Allah ciptakan mesti mengalami dua nikmat ini. Nikmat ijad, kemudian nikmat imdad. Subhanallah. Subhanallah. Lanjut lagi ya, kita fokus ke pembahasan sebelumnya. Wa ma min dabbah. Subhanallah, bahwa tidak ada subhanallah dabbah satupun. Dabbah di sini kalau menurut terjemahan, subhanallah, kalau kita hanya sekilas baca terjemah Quran. Subhanallah, Mbak Pondok ketika ngaji ada Quran terjemah itu sekilas sekedar terjemah saja, maka hanya diartikan sebatas binatang melata, subhanallah. Tapi kalau subhanallah kita membaca tafsir, yang mana dalam tafsir itu subhanallah pakar-pakar lughah, pakar-pakar bahasa, ahli balaghah, subhanallah, mendefinisikan, mentarifkan makna dabbah adalah apa? Subhanallah, segenap makhluk Allah yang bernyawa. Subhanallah. Seluruh makhluk Allah yang bernyawa itulah dabbah. Maka ketika ada jaminan rezeki dari Allah untuk dabbah, artinya seluruh makhluk Allah itu dijamin rezekinya oleh Allah. Ini intinya. Subhanallah. Kalau dalam ilmu lughawi, ilmu bahasa, subhanallah, dabbah itu berakar dari kata dabba yadubbu. Dabba yadubbu, yang berarti bergerak atau merangkak. Subhanallah. Lah, ini dengan makna dan katanya saling berkaitan, Mbak, ibu-ibu, subhanallah. Allah menyatakan bahwa dalam Al-Quran itu, subhanallah, yang Allah jamin rezekinya adalah setiap dabbah. Setiap dabbah. Setiap dabbah ini, subhanallah, artinya seluruh makhluk Allah. Yang kita, jika kita teliti lebih jauh lagi, kata dabbah artinya itu adalah yang bergerak, yang merangkak. Maka kaitan maknanya seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata tersebut guna memberitahu kepada seluruh makhluknya, khususnya manusia. Jadi Gusti Allah kenapa memilih dabbah yang bergerak, yang merangkak ini? Bahwa Allah menjamin kebutuhan rezeki seluruh makhluknya itu karena seperti ini. Gusti Allah kepingin memberitahu, memberikan pemahaman kepada seluruh makhluknya, wabil khusus manusia, bahwa rezeki yang Allah jamin itu menuntut setiap dabbah untuk mengfungsikan dirinya sebagaimana maksud dari makna kata tersebut. Seperti ini, Gusti Allah menjamin rezeki ya, subhanallah, bagi dabbah yang bergerak. Artinya ketika seluruh makhluk Allah ini, khususnya manusia, kepingin subhanallah mendapatkan rezekinya, maka harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Bentuk dari usaha ini apa? Bergerak itu, merangkak itu. Bergerak merangkak, dabbah ini subhanallah dapat diartikan sebagai orang yang tidak berdiam diri saja. Subhanallah. Misal seperti ini, kita mendambakan rezeki yang agung, menjadi orang yang kaya raya umpama, subhanallah, kita hanya sekedar diam diri, ngelamun di tempat, ngelamun di kursi sambil ngerokok umpama, subhanallah, subhanallah, atau sambil ngopi, tapi tidak ada ikhtiar untuk mencari pekerjaan, untuk mencari usaha, maka ini kurang tepat. Karena yang Allah jamin dabbah itu yang mau bergerak.
Maka Allah memang telah menjamin rezekimu. Sekian, sekian, sekian. Tapi buktikan dengan gerakan nyatamu, usahamu, ikhtiarmu. Lah di sini, subhanallah. Maka kenapa Allah memilih kata dabbah dari kata selainnya sebagai bentuk bahwa Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluknya. Karena dari kata dabbah ini berakar dari dabba yadubu yang artinya bergerak merangkak. Maka rezeki Allah akan senantiasa mengalir bagi orang yang senantiasa bergerak untuk mendapatkannya lah di sini. Lah rezeki ini ibu-ibu, mbak pondok punten bukan sekedar diartikan sebagai harta. Rezeki berupa materi bukan hanya itu. Rezeki Allah itu luas maknanya. Memang kalau kita berbicara tentang rezeki langsung yang terpikirkan biasanya duit, harta, subhanallah, memang seperti itu. Tapi rezeki Allah luas, subhanallah. Kesehatan, ilmu, subhanallah, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, itu semua rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jika kita kepingin meraih semua itu, harus ada gerakan dari kita, ikhtiar kita. Misal seperti ini, Mbak Wondok kepingin menjadi ahli ilmu, kepingin menjadi hafizah Al-Quran. Gak bisa hanya berdiam diri, subhanallah, kepinginnya saja, ya Allah jadikan saya ahli Quran, ahli ilmu. Gak pernah belajar, gak pernah mondok, gak mau ngafalin, gak bisa ini, subhanallah. Harus ada sunnatullah, bergerak dulu. Maka Allah jamin rezekinya. Bergeraknya dengan apa? Semangat, rajin. Yang tadinya gak ngerti ilmu, kepingin ngerti ilmu, ya diusahakan ngaji. Dengan ngaji ini wasilah meraih ilmu. Yang tadinya gak hafal Quran, kepingin hafal Quran, ya diusahakan menghafal Al-Quran. Lah seperti itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah pun demikian. Subhanallah, ketika seseorang kepingin ya Allah rezekinya berlimpah, umpama subhanallah, ya dia harus ada usaha kesungguhan, kerjanya, dagangnya, bisnisnya, umpama harus ada itu, ikhtiar seperti itu. Misal juga kita kepingin sehat, subhanallah, ya kita harus ada ikhtiar menjaga pola hidup kita, ada olahraga, ada gerakannya lah ini. Nah, gerakan seperti ini, inilah yang Allah maksud sebagai dabbah itu, yang mana Allah akan jamin rezeki bagi orang-orang atau bagi makhluk-makhluk yang bisa subhanallah menfungsikan dirinya sebagaimana yang Allah sebutkan sebagai dabbah. Niki paham mboten ya? Mafhum mboten nggih? Alhamdulillah. Seperti itu. Subhanallah. Maka subhanallah seakan-akan Gusti Allah menyatakan bahwa subhanallah selama makhluk Allah khususnya manusia ini bergerak guna meraih rezeki, maka Allah akan menyediakan, menjamin rezeki itu. Subhanallah, kata dabbah mengesankan bahwa janganlah hanya berdiam diri dan berpangku tangan menunggu rezeki, tapi jemputlah rezeki itu dengan gerakanmu, yakni usahamu. Subhanallah, Masya Allah, thumma Masya Allah. Sebab jaminan rezeki yang dijanjikan Allah kepada makhluknya bukan berarti memberinya tanpa usaha. Maka kata Kanjeng Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Ahmad. Jika kalian bertawakal, betul-betul pasrah total kepada Allah. Tawakal di sini Mbak Pondok, ibu-ibu, bukan hanya pasrah namun tanpa usaha. Tawakal yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi SAW, pasrahnya itu setelah usaha maksimal. Subhanallah. Maka ketika kalian bertawakal secara utuh kepada Allah, maka niscaya Dia, yakni Allah, akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang berangkat pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Ini kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Itu burung kalau lapar enggak usah bingung-bingung, keluar saja dari sangkarnya.
Keluar itu dalam keadaan lapar, pulang-pulang sudah kenyang. Subhanallah, lah itulah rezeki manusia. Allah jamin, jangan takut, subhanallah. Tapi tetap ada ikhtiar. Loh, ikhtiar burung seperti apa? Loh, kalau burung tetap di sangkarnya saja, tidak mau terbang keluar untuk mencari makan, mencari umpannya, ya nggak akan bisa. Betul tidak? Subhanallah. Maka sabda Kanjeng Nabi SAW itu benar. Tetapi yang perlu diteladani dari kisah burung tersebut adalah bahwa burung itu tidak berdiam diri dalam sangkarnya, melainkan bergerak dengan terbang keluar guna meraih rezekinya, yakni makanannya itu. Maka tawakal yang dimaksud adalah apa? Subhanallah, tawakal ini ibu-ibu buah dari ketauhidan. Thamratut tauhid, buahnya dari ketauhidan. Tauhid itu apa? Ada keyakinan bahwa la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, tidak hanya meyakini bahwa Allah Tuhan kita saja, Allah yang merumat, yang menjamin rezeki, yang merawat, yang menjaga semuanya. Subhanallah. La ilaha illallah artinya la ilaha illa ar-Rahman, la ilaha illa ar-Razzaq, la ilaha illa al-Ghafur dan lain sebagainya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Subhanallah. Maka tawakal merupakan buah dari ketauhidan. Dan tawakal ini ibu-ibu pasrah secara utuh kepada Allah setelah usaha ini merupakan sikap mental. Subhanallah. Sikap mental yang bersumber dari hati yang jernih. Namun ketika tawakal mewujud dalam tindakan, maka ia akan selalu berbarengan dengan ikhtiar. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mbak Pondok Umar, ya Allah, saya kepingin ngajinya mungkin, hafalannya mungkin lancar, ya Allah kepingin. Wis pasrah bainin Gusti Allah. Yang penting sudah doa pasrah. Ya Allah, saya kepingin ngajinya lancar, mungkin 30 juz. Pasrah ya Allah. Pasrah mawon, boten wonten semangat nderese. Tidak ada waktu yang bersedia dikorbankan. Subhanallah. Artinya ya penghafal Quran, subhanallah, khususnya harus ada waktu yang dikorbankan. Waktu tidurnya, waktu santainya harusnya untuk leha-leha. Ya dia berusaha, subhanallah, untuk bisa murojaah dan lain sebagainya seperti itu. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun pun demikian dalam masalah rezeki. Saya kepingin rezekinya lancar, ada usaha ikhtiar, sudah mencoba dagang ini, dagang itu, bisnis ini, bisnis itu, sudah dijalankan semaksimal yang kita bisa. Hasilnya pasrah, lah ini tawakal. Tapi kalau belum ada usaha, belum mencoba, sudah pasrah dulu sajalah wis, ya ini belum disebut sebagai tawakal. Maka tawakal ini kepasrahan total kepada Allah atas ketentuan yang akan Allah berikan nanti setelah ia berikhtiar secara sungguh-sungguh. Ini mafhum ya, seperti itu. Niki suaranya jelas banget nggih Ibu nggih. Jelas ya, subhanallah. Maka subhanallah ada kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau subhanallah pernah menegur seseorang yang memahami tawakal itu hanya berpasrah diri saja tanpa usaha. Ada orang di zamannya sahabat Umar, ini khalifah kedua. Jadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka yang melanjutkan itu subhanallah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah As-Siddiq wafat, maka dilanjutkan oleh Umar Al-Faruq. Nah, pada zaman Sayyidina Umar ini subhanallah ada orang yang subhanallah sekedar duduk, subhanallah dia tidak ada usaha dalam mencari rezeki, kemudian berdoa, ya Allah beri aku rezeki. Maka di ini ada kritikan, ada teguran dari sahabat Umar bin Khattab. La yaq'udu ahadukum an talabi rizki wa yaqulu Allahumma rzuqni. Janganlah kalian hanya sekedar duduk dalam mencari rezeki lalu berdoa, ya Allah berilah aku rezeki.
tapi nggak ada ikhtiar untuk mencari rezeki. Faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Ketahuilah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan emas, tidak juga menurunkan perak. Subhanallah. Kepingin emas ya harus dicari kelawan usaha, kepingin perak harus dicari kelawan usaha. Ini hujan deras, ya Allah jadikan hujan ini emas, berlian. Ya subhanallah. Ya mungkin 1 juta dibanding 1 ada yang bisa seperti itu, mungkin para aulia ilah. Tapi untuk statusnya kita ini subhanallah, yang insya Allah semoga OTW menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tetap harus ada ikhtiar, harus ada kesungguhan yang nyata. Seperti itu. Dan ini pun tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang mencari rezeki secara materi. Subhanallah, secara rohani pun demikian. Ya Allah, kok urip sumpak mawon, gelisah, resah, seakan-akan jauh dari Gusti Allah. Ya Allah, kok saya kalut, bingung gimana ini nggak beres, ini nggak beres, seperti apa? Maka kepingin tenang seperti apa? Ada ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Caranya seperti apa? Ayo datangi majelis ilmu, datangi orang-orang solih, minta doa kepada para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kumpul dengan orang-orang yang lingkungannya itu baik, yang bisa memberikan motivasi. Lah di sini ikhtiarnya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Subhanallah, pun demikian kita kepingin menjadi pribadi yang baik. Subhanallah, ada ikhtiar yang harus kita lalui, yang harus kita jalankan. Apa? Ikhtiar mencari lingkungan yang baik, ikhtiar mencari teman sahabat yang baik. Subhanallah, karena kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, agamamu tergantung siapa teman dekatmu. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka ketika kita kepingin baik, maka perlu, kata Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, perantara agar kamu bisa lebih dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang lebih baik. Wasilahnya apa? Lah, para mufassir menyatakan bahwa dekati orang-orang salih. Bagaimana kita menemukannya? Ya kita menemukannya di lingkungan yang baik, di majelis ilmu, di tempat-tempat yang baik. Nah di sini, dengan seperti ini, subhanallah, insya Allah kita akan tertuntun lebih mudah pada siratal mustaqim. Makanya kalau Fatihah ibu-ibu ketika doa, ihdinas, pakainya jama'. Tunjukilah kami as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Karena apa? Di ayat lain Allah menyatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayo berbondong-bondong manjing surga aja dewekan bae. Subhanallah, artinya apa? Kita butuh teman, kita butuh rafiq, kita butuh lingkungan yang baik agar bisa lebih mudah menjadi pribadi yang baik. Subhanallah, masya Allah, thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Lah seperti ini merupakan bagian dari ikhtiar, gerakan kita dengan apa yang kita tuju, seperti itu. Jadi setiap niatan, setiap cita-cita yang baik itu harus ada gerakannya tersendiri, seperti itu. Subhanallah. Sebagaimana kita kalau kepingin menjadi dokter, ya kita harus melalui jalan sekolah kedokteran terlebih dahulu. Prosesnya seperti itu. Betul tidak? Kita pengen menjadi penghafal Al-Quran, ya harus melalui proses menjadi penghafal Al-Quran. Seperti ini, seperti inilah itu bentuk gerakan kita untuk bisa meraih jaminan rezeki Allah itu. Seperti itu. Lah Mbak Pondok, kalau kita ini subhanallah santri, jangan khawatir, dari rumah jauh-jauh kita ditarik oleh Allah di tempat ilmu, di pondok pesantren. Ketika Gusti Allah telah memilih, telah menarik kita dari rumah dibawa ke pesantren, itu Gusti Allah enggak pelaspur. Gusti Allah bakal memberikan kemampuan, kekuatan kita.
agar kita bisa beradaptasi di lingkungan pesantren ini, bisa menerima, bisa subhanallah memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Allah beri itu semua. Subhanallah, aduh ngafalin Quran, ya Allah ini Quran satu surat saja kadang lupa, ini 30 juz seperti apa? Jangan khawatir, ketika Allah telah apa ya, kalau bahasanya Umi itu gerjetakan hati, menggerakkan hati, kita kepingin menjadi penghafal Al-Quran, Gusti Allah telah menyiapkan kemampuan untuk kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Ibu-ibu dari rumah, ya Allah saya kepingin niat ngaji, kepingin mencari ilmu karena Allah, kepingin menghilangkan kebodohan rohani saya, subhanallah, kepingin dekat dengan Allah. Ada niat seperti itu, Gusti Allah memberikan kemampuan untuk ibu-ibu bisa sampai berada di tempat ini. Gusti Allah sedanten nih, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Maka kalau kita menfokuskan ayat ini terkait bab rezeki umpama, maka jangan bingung, subhanallah, bahwa para nabi pun mencari rezeki, para ulama sufi pun mencari rezeki dengan caranya masing-masing. Subhanallah, ada yang jago ini, jago itu, subhanallah, dengan fak bidangnya masing-masing. Subhanallah. Para nabi dan ulama bijak bestari, yakni para sufi pun bekerja. Mereka selalu menekankan pentingnya memiliki pekerjaan. Sunnahnya para nabi ini, subhanallah. Mereka terlibat dalam usaha perdagangan, peternakan, perkebunan, pertanian, pembangunan, dan lain sebagainya. Ada seni menulis, seni ukir, juru masak, dan lain sebagainya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ibu-ibu punten, Wali Songo itu subhanallah. Wali Songo tahu ya, Wali Songo. Subhanallah. Itu ketika menyebarkan Islam, subhanallah, di Indonesia, khususnya di Jawa, itu beliau mereka tidak hanya berdakwah tok, subhanallah, tapi mereka tampil dengan menunjukkan beragam keahliannya. Ada ahli dalam bidang perdagangan, ada ahli dalam bidang pertanian, pengobatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu para wali. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Justru Islam datang ke Indonesia itu kan caranya melalui apa? Ada subhanallah, para ulama-ulama yang hijrah ke sini menyebarkan dakwah melalui dagangan, berdagang dengan berdakwah, subhanallah, sambil bernegosiasi dagangan, sambil mengajarkan Islam seperti ini, seperti itu, subhanallah. Ada yang secara kesenian, Sunan Kalijaga dengan wayangnya, subhanallah, dan lain sebagainya, subhanallah. Ada dalam ilmu pengobatannya, subhanallah. Tapi semua itu menunjukkan bahwa yang dekat dengan Allah bukan hanya subhanallah yang kita pahami orang yang umpama punten di kamar saja, tidak hanya itu, subhanallah. Bahkan Kanjeng Nabi SAW itu subhanallah, beliau masa mudanya menjadi penggembala kambing, subhanallah, berdagang, membawa subhanallah dagangnya Sayyidah Khadijah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu. Lah, ningkumil ada kepingin dagang. Ya, bukan apa-apa, subhanallah. Tapi harus fima aqamahullah. Menempatkan sesuatu sesuai dengan Allah sedang menempatkan kita. Lagi mondok, ya wis, fokusnya ngaji aja, mikir dagang dikit. Selagi orang tuanya sudah mengizinkan, bismillah, menjamin, ayo mensupport, ya wis tugasnya ngaji. Nanti ada fasenya, nanti setelah selesai semua kita baru itu, seperti ini, seperti itu. Subhanallah. Karena di antara was-was syaitan itu apa? Menjadikan kita sebagai sosok yang gak punya tujuan tetap. Jadi gak ada fokus, subhanallah. Bahkan prakteknya seperti ini Mbak Pondok. Bahkan dalam hal ibadah pun, dalam hal agama pun. Contoh, waktunya lagi murojaah.
Murojaah itu ibu-ibu mengulang hafalan yang telah dihafal, yang telah distorkan, diulang lagi. Waktu setoran murojaah, pikirannya tentang ziyadah, beli bakal total, beli bakal maksimal murojaahnya, betul tidak? Subhanallah, lagi ziyadah, subhanallah, ya wis fokus tentang ziyadah mbak. Lagi ziyadah, aduh kang wingi be durung lancar niki, yes, kurang total fokusnya, subhanallah. Bahkan subhanallah saya lupa namanya, seorang ulama yang mengkritik, subhanallah, kalau lagi ngaji Quran sudah fokus Quran, jangan aduh belum sholat sunnah ini, belum ini. Terus kalau lagi sholat fokus Quran fokus lah. Subhanallah pun demikian di dalam hal lainnya seperti itu. Harus bisa menempatkan, memposisikan. Makanya di antara ibadah yang baik, hamba yang cerdas adalah apa? Bisa fima aqamahullah. Bisa menempatkan posisi dia di mana Allah menempatkannya. Kita lagi diposisikan oleh Allah sebagai seorang santri, ya wis. Santri tugasnya apa? Belajar ngaji, belajar ngaji. Sudah, subhanallah. Setelah itu umat kita terjun, selesai semuanya, silahkan kepingin bisnis apa, ini apa, enggak apa-apa seperti itu. Loh, ada yang bisa merangkap kedua-duanya, silahkan kalau mampu. Kalau menjamin tidak bakalah goyah tujuan utamanya, silahkan. Tergantung kefokusan kita. Tapi yang terpenting adalah apa? Subhanallah, fitta'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dalam keterburu-buruan ada kecelakaan. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Kehati-hatian ada ketenangan, ada kemantapan, betul tidak? Ada pengalaman yang lebih, subhanallah. Tapi keterburu-buruan, tergesa-gesaan itu menjadikan seorang seringkali akan menyesal. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dalam hal apapun, bukan hanya mencari ilmu, subhanallah. Ini mafhum ya, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka kita lanjut lagi keterangannya, subhanallah. Para nabi, para sufi itu pun bekerja. Ada yang dalam bidang perdagangan, peternakan, perkebunan, pertanian, pembangunan, seni, dan lain sebagainya. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena memang aktivitas tersebut, yakni bekerja ini dalam sesuai dengan bidang itu diperbolehkan oleh syariat. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Dalam ayat Allah disebutkan, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus para rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya apa? Ada ikhtiar, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Jadi orang yang zuhud bukan berarti orang yang tidak bekerja, bukan berarti orang yang hanya berdiam diri di kamar, bukan hanya itu. Subhanallah. Maka subhanallah, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, masuk pasar diperbolehkan untuk berniaga. Rasulullah SAW pun dahulu masuki pasar untuk memenuhi hajatnya. Di samping beliau berdakwah lainnya yang banyak ditiru oleh para wali songo. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mereka para nabi merupakan manusia yang tetap membutuhkan kebutuhan fa'ali seperti makan dan minum selayaknya manusia lainnya. Mereka memasuki pasar dalam rangka bekerja guna mencari penghasilan, dan perbuatan itu tidak dilarang oleh Allah selagi tidak merugikan dan tidak subhanallah melanggar aturan dalam berniaga secara syariat Allah, dan sedikit pun tidak mengurangi martabat pangkat kenabian di sisi Allah. Subhanallah. Jadi mbak pondok nanti setelah hafal Quran pulang ke rumah, ada yang kepingin menjadi desainer, silahkan. Kepingin menjadi apa namanya ya? Apa sih yang tukang rias itu? Mu'az, subhanallah. Nggak apa-apa, silahkan. Ada yang kepingin menjadi pembisnis hebat, nggak apa-apa, silahkan. Subhanallah, tergantung fak bidangnya masing-masing. Kepingin jadi chef,
daftar to save Indonesia nggak apa-apa, silahkan. Subhanallah, manfaatkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita keahliannya menulis, ya sudah menulis. Subhanallah, kita mengajar, sudah mengajar, dan lain sebagainya. Subhanallah, ikuti perkembangan zamannya, tapi jangan sampai lupa kedekatan dengan Tuhannya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita karena terlarut dalam bekerja, kita meninggalkan kewajiban. Lah ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai, subhanallah, makanya ada kalam bijak dari para ulama itu, jangan sampai karena berebut rezeki dari Sang Pencipta sehingga kalian melupakan yang mencipta. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Rezeki itu dari Allah. Jangan sampai kita mengharap rezeki ini sementara Allah yang memberikan dan kita lupa terhadap yang memberikan itu. Silahkan kita apapun, subhanallah, perihal kegiatan duniawiyah, tapi jangan sampai melupakan akhirat kita, kewajiban-kewajibannya, ibadah dan lain sebagainya. Lah ini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka dalam Sirah Ibnu Hisham ini saya cantumkan dalam buku Keluhuran Islam, dikisahkan bahwa Kanjeng Nabi SAW sendiri sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdagang ke negeri Syam, seorang pembisnis, wirausaha. Subhanallah. Bahkan di waktu mudanya Baginda SAW pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Daud seorang pandai besi, subhanallah, seni ukir dan lain sebagainya. Nabi Zakaria seniman yang pandai mengukir kayu, subhanallah. Nabi Musa sebagai penggembala kambing dan lain sebagainya, subhanallah. Nabi Idris pandai dalam subhanallah mengajar dan lain sebagainya, subhanallah. Makanya dikisahkan yang mengajarkan tulisan itu Nabi Idris alaihissalam, bahwa subhanallah disebutkan ya dalam kitab kalau tidak salah Hikamul Hukama wal Falasifa itu, Hermes itu nama lain dari Nabi Idris alaihissalam. Itu menguasai wakilah 70 bahasa pada zaman itu ya, subhanallah. Wakilah 70 atau 700 bahasa, saya lupa, subhanallah. Itu beliau mencari tahu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, lah seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Dan tadi para nabi ya, kalau para ulama sufi, subhanallah, saya subhanallah, mendapatkan penjelasan ini dari bukunya Buya Husain Muhammad. Beliau, Buya Husain Muhammad, menyebutkan beberapa contoh terkait hal yang berkaitan, bahwasanya Imam Abu Hanifah ini subhanallah, raisnya, pemimpinnya madhab Hanafi. Itu beliau seorang Imamul A'zam, pendiri madhab Hanafi, sosok yang agung yang menjadi akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam, fikih. Dikenal juga sebagai ulama subhanallah, subhanallah, mana tadi? Sosok agung yang menjadi akal pangkal transmisi keilmuan hukum Islam, juga dikenal sebagai entrepreneur. Ia merupakan seorang wira swasta, dikenal sebagai al-bazzaz, pedagang kain, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Dan Imam Abu Hanifah memiliki toko kain sutra di pasar, melayani sendiri para pembelinya. Jika tidak ada pembeli, waktunya diisi dengan ilmu, dengan kitab, memberikan fatwa, subhanallah, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama besar. Ada lagi subhanallah Syekh Siri As-Saqati, seorang sufi besar yang merupakan paman dari Imam Abu Qasim Al-Junaidi dan murid dari Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh As-Siri ini seorang saudagar bangunan material di pasar, subhanallah. Jadi beliau memiliki usaha seperti itu dan lain sebagainya, subhanallah.
Bahkan yang kita tahu sering dengar namanya Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Ini pemimpin kaum sufi. Pemimpin kaum sufi, bukan hanya alim biasa, pemimpin kaum sufi, memiliki toko pemotong kaca dan lain sebagainya. Artinya mereka pun orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak subhanallah, tidak meninggalkan ikhtiar pekerjaan mereka, subhanallah, dan lain sebagainya. Masya Allah, masya Allah. Subhanallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, seorang muhaddits, ini seorang muhaddits ya, Ugahari, ya, ini seorang yang zuhud dan sufi besar yang bernama Syekh Bishri Al-Hafi. Kita tahu ya, Bishri Al-Hafi masyhur. Beliau mengatakan idza qalla 'amalul 'abdi idza qalla 'amalul 'abdi tuliya bil hammi. Orang yang malas bekerja hidupnya akan susah. Orang yang malas bekerja hidupnya akan susah. Dan di sini bukan hanya maknanya secara materi saja ya. Subhanallah. Dia yang malas belajar ya maka hidupnya akan jauh daripada ilmu. Subhanallah. Masya Allah, dan lain sebagainya. Intinya apa? Dabbah itu sendiri, kita menfungsikan sebutan yang Allah berikan itu sebagaimana mestinya, ikhtiarnya. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Mbak Pondok kalau bawa buku Keluhuran Islam yang tadi itu, saya sudah tuliskan seluruhnya ada di buku Keluhuran Islam. Subhanallah. Ada dalam halaman 178 subbabnya al-harakah barokah, yang bergerak yang diberkahi. Subhanallah. Maka pada intinya subhanallah, bergeraklah, niscaya engkau akan diberkahi. Bekerjalah, niscaya engkau akan meraih rezeki. Belajarlah, niscaya engkau akan meraih ilmu. Berolahragalah, niscaya engkau akan meraih kesehatan dan kebugaran. Janganlah terlalu mencemaskan hari esok. Ingatlah bahwa kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupi kebutuhanmu dengan apa yang telah diberikan olehnya. Allah merawatmu, Allah menjagamu, Allah menjamin rezekimu. Dan di saat ini yang akan datang pula, Allah akan sama menjamin rezeki kita. Dalam hal ini ada nasihat indah yang berbunyi, fakaifa takhaful faqra wallahu razikun wa qad razaqa tayra wal huta fil bahri. Bagaimana bisa kau takut fakir padahal Allah Maha pemberi rezeki. Dia telah memberi rezeki kepada burung dan ikan di laut, apalagi manusia yang walaqad karamna bani Adam, yang Allah istimewakan dari makhluk-makhluk lainnya. Subhanallah. Maka Allah pasti jamin, apalagi yang beriman, apalagi yang salih. Subhanallah, Allah jamin min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh wujud dan melengkapinya dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga rezeki yang dijanjikan Allah itu akan sampai kepada mereka. Misalnya, saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa meraih rezeki, maka adanya insting manusia yang mendorongnya untuk hidup adalah apa? Dengan cara menjamin rezeki untuknya. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Allah memberikan manusia itu akal, ilmu, pikiran, perasaan, hasrat keinginan, kecenderungan, selera, rasa lapar, naluri. Semua itu subhanallah merupakan apa ibu-ibu? Apa ya, subhanallah, merupakan bentuk kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada para makhluknya agar mereka bisa mempertahankan hidup mereka dengan baik. Dengan cara ini Gusti Allah menjamin rezeki. Contoh, kalau nggak ada rasa lapar, maka nggak ada dorongan kita bisa makan. Betul tidak?
Kalau nggak ada rasa lapar, nggak ada dorongan untuk kita bisa makan. Lah, bisa makan ini harus ada apa? Harus ada sesuatu yang untuk dimakan melalui rezeki dan lain sebagainya. Maka ketika Allah menciptakan rasa lapar, maka Allah ada memberikan dorongan kepada hambanya agar apa? Ayo ikhtiar mencari makan itu. Betul tidak? Ketika Allah menciptakan adanya tidak subhanallah, ketidakmengertian, adanya kebodohan, maka itu merupakan cara Allah ingin memberikan nikmat rezekinya berupa ilmu kepada dia. Kalau kita merasa ngerti terus, merasa pintar terus, merasa paham terus, gak ada keinginan untuk belajar hal-hal yang baru, maka gak ada ikhtiar mencari ilmu, mengaji dan lain sebagainya. Ketika kita merasa kita belum tahu apa, belum ngerti banyak terkait agama ataupun lainnya, maka ada keinginan gerenjet di hati itu, kepingin belajar dan lain sebagainya, sehingga kita akhirnya menempuh jalan itu, jalan belajar. Makanya ada subhanallah, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kalau kita kepingin mencari ilmu, meraih ilmu, ya dengan belajar. Kita pengen jadi ahli ilmu, ngerti ilmu dengan ngaji, bita'allum. Wa innamal hilmu bitahallum. Kepingin punya hati yang legowo, yuk belajar legowo lah di sini. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Sedikit lagi nggak ibu-ibu, nggih sedikit lagi ya. Subhanallah. Niki sampun ngantuk dereng niki. Subhanallah. Subhanallah. Sedikit lagi ini. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqra faqral qalbi." Rawahu Ibnu Hibban. Sungguhnya yang dinamakan kaya adalah kaya hati, sedangkan fakir adalah fakirnya hati. Dan kekayaan hati ini diperuntukkan bagi orang yang bisa qanaah, menerima dengan senang hati, dengan lapang dada apa yang Allah berikan. Subhanallah. Kekayaan itu ibu-ibu tidak hanya yang dipegang oleh tangan kita, sertifikat, tanah, rumah, kendaraan, bukan itu, bukan hanya itu, bukan hanya yang berada di dompet kita. Subhanallah, tapi kekayaan yang hakiki ada pada hati kita. Coba tengok berapa banyak orang yang subhanallah ketika dilihat seakan-akan itu hartanya gak habis 7 turunan. Subhanallah, tapi kadang subhanallah coba kita lihat, subhanallah tidurnya nyenyak mboten. Kadang, ya Allah kepingin terus ini watir kemalingan, aduh kepingin kilem lali, kok pekerjanya curang boten ya, ada saja yang bikin pusing nanti. Subhanallah. Nah itu, apa ya, tingginya materi tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Subhanallah. Tapi yang menjamin adalah apa? Kekayaan yang ada di hati, penerimaan, keridhaan. Subhanallah. Banyak sekali di luar sana ibu-ibu yang punten mobilnya berderet-deret, tapi punten masih korupsi, kaya-kaya masih kurang baik. Padahal masya Allah, lah itu kenapa? Karena hatinya tidak kaya, kekayaannya hanya sebatas zahirnya saja. Makanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi dawuh, innamal ghina ghinal qalbi wal faqra faqral qalbi. Sungguhnya yang dinamakan kaya adalah kaya hati, yakni hati yang bisa syukur kepada Allah. Subhanallah, hati yang bisa berterima kasih kepada Allah, hati yang bisa memandang bahwa ketentuan Allah yang terbaik. Ini hati yang kaya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wal faqra faqral qalbi. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah.
Lah di sini semoga kita semua ya pengennya ibu-ibu ya dunia ya sugi, akhiratnya sugi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, dompetnya kebak, ya sangu akhiratnya juga kebak kepingin ngoten. Amin ya rabbal alamin. Boten napa-napa. Kedah mesti doa ngoten. Subhanallah, kita jangan sombong. Ya Allah, minta fakir, biarlah kekayaanku nanti dikumpulkan di akhirat saja. Sombong teman nih. Subhanallah, jangan seperti itu. Doa, ya Allah kepingin sugi, kepingin makmur, tapi jangan sampai kemakmuran ini menghalangi kemakmuran di akhiratku nanti. Ini yang benar. Subhanallah. Makanya Syekh Asy-Syadzili, subhanallah, Imam Asy-Syadzili itu ada doa populernya. Ini bisa kita dawamkan ini. Subhanallah. Doanya apa? Allahumma wasi'. Ini sufi besar. Ini wali. Pemimpinnya para wali. Doanya seperti ini. Allahumma wasi'ali rizki fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Ya Allah, perluaslah rezekiku dalam kehidupan duniaku, tetapi jangan ia merintangiku dari akhiratku. Subhanallah. Dalam redaksi lain disebutkan doa beliau, Allahumma ja'alhu fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan ia, harta ini berada di tanganku saja, jangan sampai berada di hati. Lah ini subhanallah. Maka hubbud dunya itu tidak ada kaitannya dengan kekayaan yang berlimpah, tidak ada kaitannya dengan materi zahir yang dimiliki. Hubbud dunya, yang disebutkan cinta dunia itu orang yang hatinya gumantil dengan dunia, bukan orang yang sugih. Subhanallah. Subhanallah, karena ada, mohon maaf, subhanallah, ada yang sebenarnya dia tidak punya apa-apa, tapi karena hatinya ke dunia terus, maka itu bisa disebut sebagai hubbud dunya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya di sini subhanallah saya cantumkan penjelasan dari Imam Muhammad Abdurrahman Al-Munawi dari kitab Faidul Qadir. Fazzuhdu farahul qalbi minad dunya la farahul yaddi minha. Zuhud itu adalah kosongnya hati dari cinta dunia, bukan kosongnya tangan dari harta dunia. Wa qad jahila qaumun fadhannu anna az-zuhda tajannubal halali. Sungguh sekelompok kaum telah salah paham. Mereka memahami bahwa zuhud adalah yang menjauhi harta halal. Fa'tazalun nasa faday'ul huquqa wa qata'ul arhama wa jafawul anama wa qfahharu fi wujuhil aghniyai wa fi qulubihim syahwatul ghina amsal jibal. Subhanallah. Ada sekelompok kaum yang salah paham. Mereka paham bahwa zuhud adalah menjauhi harta halal, gak bekerja, gak berikhtiar. Bukan hanya itu, tidak seperti itu. Kemudian mereka dengan pemahaman itu menghindarkan diri dari manusia. Mereka menyanyiakan hak, memutus silaturahim, bersifat kasar, bermuka merengut di hadapan orang-orang yang memiliki dunia. Padahal punten, dalam hati mereka ada keinginan sebesar gunung untuk menjadi kaya dan lain sebagainya. Maka di sini hubbud dunya itu bukan orang yang subhanallah punya dunia atau seabrek-abrek, bukan, tapi orang yang hatinya gumantil kepada duniawi ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka punten ibu-ibu, boleh silahkan kita bekerja apapun itu, semangat 4-5 boleh. Kita punya pakaian yang baik kita pakai, diniatkan untuk menikmati rezeki yang Allah berikan. Apapun itu silahkan. Namun jangan sampai kepemilikan duniawi itu, pakaian indah kita, harta dunia kita, pangkat gelar yang tinggi di masyarakat kita itu menjadikan kita lupa diri kepada Allah, menjadikan kita lupa diri terhadap kewajiban syariat yang harus kita jalani ini, yang harus digarisbawahi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka
Sokrates yang merupakan bapak para filsuf bijak bestari mengatakan, hubbud dunya yurithu dhaghaina wa yazra'ul ahqada wa yuminu syarra wa yamna'ul birra. Cinta duniawi menimbulkan kedengkian, menanamkan kebencian, menyimpan keburukan, menghalangi kebaikan. Cinta duniawi ini, ibu-ibu, mbak pondok, bukan hanya cinta duit, bukan hanya cinta harta, bukan. Cinta penghormatan, cinta pangkat kedudukan, cinta popularitas, cinta kebanggaan, dan lain sebagainya. Itu dunia. Subhanallah. Lah yang seperti ini itu merupakan sumber munculnya permusuhan, saling mendengki, saling mencaci, membenci. Subhanallah. Sok berapa banyak timbulnya perpecahan, permusuhan. Subhanallah, fitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena duniawi. Bukan hanya karena harta. Bukan hanya karena harta. Merebutkan posisi di depan masyarakat. Subhanallah, merebutkan kedudukan duniawi dan lain sebagainya ini. Ini semua merupakan bagian dari duniawi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cinta duniawi. Subhanallah, kosong. Allah penuhkan zahir kita dengan kenikmatan duniawi, amin. Tapi Allah limpah ruahkan, penuhkan juga hati kita, roh kita dengan kenikmatan ukhrawi. Jangan sampai kenikmatan duniawi yang ada di tangan ini menjadikan kita lupa diri, sombong, takabur, tidak bersyukur, lupa kewajiban. Jangan sampai seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Penutup dari saya, ada sabda baginda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatannya bagi manusia lainnya. Subhanallah. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya. Maka bagi yang punya ilmu, semoga dengan ilmu ini banyak orang yang bisa meraih manfaat. Karena Allah kita niatkan. Yang punya harta, ya Allah kita berbagi dengan harta. Semoga dengan harta yang kita bagikan ini menjadikan ladang amal jariah kita, memberikan manfaat bagi orang lain. Kita punya tenaga, gunakan tenaga ini untuk membantu orang lain. Kita punya ucapan baik, gunakan ucapan ini untuk bisa menyenangkan orang lain lah di sini. Subhanallah. Masya Allah, apapun itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memudahkan. Subhanallah, Allah memudahkan. Tergantung kitanya bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kita untuk ibadah atau tidak. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.